Karena HP itu tidak pernah ngeyel. Ya. Nek ditutul manut, coba bojomu ditutul. Kadang ngamuk, Bro. Kecepatan informasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi kalau dari Babe tadi, digital marketing itu 4P ya? 4P, pada dasarnya itu. Gimana powerfulnya antara web dan TikTok? Kenapa milih TikTok? Menemukan unique selling point-nya dari masing-masing mereka. Apa yang membuat saya berbeda dengan yang lain? Bentar, Bro, tak potong sih. Kamu sederhana wae. Karena Halo sahabat JTC dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mas Ade di acara podcast Omah JTC. Baik sahabat JTC dimanapun Anda berada, hari ini sangat spesial. Kita berada di The Selin Resto di dalam episode ke-6 podcast kita, podcast Omah Jogja Travel Community. Dan sangat spesial juga, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat expert atau pakar di bidang digital marketing. Selamat datang Mas Rizal dan Babe di acara podcast Omah JTC. Dan kali ini tema kita tentang digital marketing. Kita akan mengulas dan sharing-sharing ya. Sharing-sharing. Oh ya, ya ini tambahan iklan dari The Selin Resto ya. maaf. Nanti kita akan ulas lebih dalam mengenai The Selin Resto yang menjadi support kita di acara podcast episode ke-6 kali ini. Kembali lagi kita ke narasumber kita. Jadi kita sharing-sharing ya, Mas Rizal, Babe tentang digital marketing, terlebih setelah pandemi 2020 yang lalu, kita ini semuanya vakum dan semuanya kembali ke online. Jadi ada perubahan strategi ya di segala lini bisnis maupun pekerjaan gitu. Ya. Tema kita digital marketing. Sebelumnya mungkin sahabat-sahabat JTC mau perkenalan dulu nih. Ya boleh Mas Rizal, Babe menyapa teman-teman kita sahabat JTC yang menyaksikan maupun yang ada di rumah gitu. Monggo dari Mas Rizal dulu, boleh. Halo sahabat JTC, saya Rizal. Selama ini saya berkecimpung di dunia digital marketer, sekalian juga menjalankan tour dan travel. Ya oke. Brand dari Mas Rizal sendiri? Untuk digital marketingnya saya punya brand Mahiro Karya Global. Mahiro Karya Global. Ya. Kalau turnya? Untuk turnya saya pakai Mahiro Tour. Mahiro Tour. Oke. Babe dulu nih. Nah ini spesial nih. Ini pakai belangkon. Ini dua-duanya punya identitas nih. Mas Rizal pakai topi, Babe pakai belangkon. Sebenarnya ini yang gundul, Pak. Gundul. Kita pakai banglon. Oke, sahabat JTC, nggak asing lagi, perkenalkan saya. Kalau nama singkat, padat, jelas, mudah diingat. ONE. Kalau sebelum pandemi, banyak yang mengenal dengan Babe Tour. Kenapa Babe Tour? Babe Tour adalah singkatan bahagia bersama. Cuman setelah pandemi, kita belajar apa yang tadi Bung Ade katakan, bahwa sebelum pandemi, oke, kita nggak digital marketing, kita offline, enak face to face. Secara psikis kita bisa bertemu dengan calon klien. Tapi setelah pandemi kita berubah. Kebetulan saya baru memunculkan brand baru, Bung Ade. Oh ada brand baru nih? Ada brand baru. Namanya, boleh perkenalan Bi, apa Bi? Brand baru kita namanya Lawat Nusantara. Lawat Nusantara. Itu produknya bergerak di bidang apa? Ada MICE, ada catering, ada biro wisata. Basicnya sama, cuman kita munculkan brand baru lah setelah era pandemi. Dari Babe punya dua brand nih, Babe Tour dan Lawat Nusantara. Karena ya sedikit nyenggol-nyenggol IKN lah. Gitulah. Biar apa ya, secara awareness mudah diingat. Oke. Lawat itu kan artinya berkunjung atau berwisata. Iya. Monggo Bung Ade. Lawat Nusantara. Nusantara. Waduh, ini
kita tidak berbicara politik ya, tapi kita Enggak, itu berbicara brand, tentang brand ya. brand wisata. Karena salah satu pondasi digital marketing juga Ya. ada brand tadi ya. Jadi nama Babe ini sangat unik. One kalau siang, tapi kalau malam jadi One. Boleh, One boleh. Wahyu Kalau kita- Hidayat ya. Jadi panggilannya Babe ya, Babe Tour ya, bahagia bersama. Iya, tapi meskipun saya lahir di lingkungan Sarkem. Sarkem Seputaran ya, pasar ya, ya. Kembang. Ini pondasi digital marketing juga. Dulu belum ada. Dulu tahunya kan Kopi Jos ya. Maaf, nggak apa ya. Iya, iya, Dulu iya. seputaran Kopi Jos lah. Iya, iya, oke. Ya, menarik teman-teman, kita udah berkenalan dengan dua narasumber kita di episode ke-6 ini. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, Jogja Travel Community, boleh subscribe terlebih dahulu. Kemudian nyalakan loncengnya, karena video-video terbaru kita selalu update. Kemudian juga tema-tema terbaru kita juga selalu update gitu. Kemudian juga media sosial, IG, TikTok juga ada. Teman-teman jangan lupa pantengin semua channel kami dan juga media sosial kita. Siap. Kembali lagi Mas Rizal dan Babe. Jadi mungkin perubahan pandemi menuju sekarang ini sangat cepat sekali gitu. Dan sesuai tema kita, mungkin kita perkenalan dulu nih. Siap. Apa itu digital marketing gitu? Dari Babe atau Mas Rizal dulu nih? Mungkin sahabat-sahabat JTC pengen tahu nih, apa sih sebenarnya pengertian digital marketing gitu? Sebelum kita masuk ke digital marketing, kita kan harus membahas dulu apa itu kata dari digital dan apa itu kata marketing. Marketing, ya. Yang sebenarnya yang penting itu kita bahas adalah kata marketing, karena banyak orang persepsinya akan marketing itu cukup rancu, karena banyak orang di luar sana berpikiran namanya marketing itu adalah jualan. Ya, betul. Sedangkan kata market itu kan sendiri adalah pasar. Pasar. oke. Nah, apa itu pasar? Pasar itu adalah solusi dari semua permasalahan yang ada di konsumen. Ya kan? Jadi orang ke pasar itu kan mencari solusi. Contoh ibu-ibu ke pasar, dia mencari solusi untuk kebutuhan dia hari itu, misalnya memasak atau apa. Itu kan masalah mereka. Yeah. Sedangkan kalau di dunia kita ya, namanya marketing itu adalah kita memberikan solusi terhadap konsumen dengan apa permasalahan yang mereka punya. Jadi kita kembalikan ke digital marketing. Digital marketing sendiri berarti adalah memberikan solusi kepada konsumen atau publik secara digital atau lewat media digital, yang mana di digital itu banyak sekali ya, misalnya kayak dari internet, mobile, dan sosial media dan macam-macam. Jadi intinya adalah digital marketing adalah memberikan solusi kepada publik secara digital. Secara digital, oke. Berarti kalau dari Mas Rizal ini, asal katanya dari market dulu ya, Market dulu. pasar, Ya. kebutuhan, Ya. solusi secara digital, Ya, gitu ya. ya. Oke. Kalau dari Babe nih, ada tambahan kira-kira B? Apa sih sebenarnya digital tapi ini kita marketing? sharing ya. Jadi seandainya sahabat JTC atau siapapun yang nonton punya pendapat, komen aja di bawah. Ya. Kita sharing, kita bukan dalam arti bukan menggurui ya. Menggurui, Betul. ya. Cuman kita saling mengisi gitu loh. Kalau dari pandangan saya, marketing itu kan pada intinya ada 4P, Bung Ade. 4P, ya. Yang pertama itu disebut dasarnya produk. Produk, Yang kedua price. price, Yang ketiga placement. placement, Yang keempat promosi. promosi. Ini bahasa satu Inggris semua ya? kesatuan. Karena sebenarnya ini kan Marketing mix. marketing dasar atau marketing mix lah. Lah produk kita apa toh? Oke, kita bergerak bidang jasa. Knowledge tentang biro wisata, terus koneksi-koneksi yang harus kita hubungi siapa? Itu kita kuasai dulu. Terus price. Strategi mengenai harga. Belum tentu Murah-murahan. murah-murahan itu enak. Ya sering ya kita dapat klien bilang murah. Tapi kalau kita murah, kalau murah makanya di angkringan piye? Kan mesti nggak mau. Iya, iya. Artinya- atau bisnya tanpa ban. Ya kalau wong Jawa ngomong itu kan ada ono rego ono rupa. Iya, harga. Lah yang ketiga ini yang menarik, placement. Ini yang tadi berkaitan dengan digital tadi. Ya. Placement itu distribusi, cara mendistribusikan produk kita, Menginformasikan.
wong-wong digital marketing namanya ads Ads ya. atau oke, iklan. Oke. Nah, iklan itu kan banyak. Ya. Iklan yang langsung menjual, iklan untuk berkomentar, untuk berinteraksi, atau iklan untuk menambah follower. Menurut saya itu, Bung Ade. Jadi kalau dari Babe tadi, digital marketing itu 4P ya. 4P pada dasarnya itu Produk, price, placement, dan promosi. promosi. Ya. Promosi tadi iklan ads atau SEO bisa juga ya, termasuk itu ya. SEO itu kan sebenarnya adalah search engine optimisasi ya. Maksudnya itu adalah membangun traffic secara organik. Jadi tidak berbayar bahasanya. Iya, Jadi iya. lebih organik seperti itu. Oke, sahabat JTC, menarik mengenai digital marketing. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan bisa komen ya, Bi, ya? Bisa, Komen bisa. di Kita sharing-sharing, di komen kita kalau ada yang belum terjawab gitu. Kemudian kita lebih fokus ke teman-teman sahabat JTC karena di Jogja Travel Community ini rata-rata bidang bisnisnya adalah tour agent atau biro perjalanan wisata gitu. Kalau dari Babe dan Mas Rizal ini seberapa penting biro perjalanan wisata itu menggunakan strategi digital marketing gitu? Dari Mas Rizal atau Babe boleh? Jadi gini, bisa dikatakan itu bagian dari ya. Jadi cukup penting, nggak penting sebenarnya. Tapi kalau kita melihat jangkauan atau target atau apapun yang ingin dicapai, sekarang logikanya gini. Semenjak pandemi, dari 200 juta penduduk Indonesia, itu hampir bisa dikatakan 90% adalah pengguna smartphone, internet lah bahasanya. Nah, dari situ kan bisa kelihatan berapa besar jumlah target yang Market yang akan kita berikan kepada mereka. Jadi secara nggak langsung agen atau tour travel ini kan untuk bisa menjangkau itu yang paling mudah dan paling hemat biayanya kan adalah lewat digital marketing. Sedangkan kalau pakai kita promosi offline mungkin ya, berapa besar budget yang akan dikeluarkan. Mendatangi satu-satu. Mendatangi satu-satu. Sekarang kalau kita lokasinya di Jogja aja lah, mungkin satu hari kita harus mengeluarkan berapa biaya, entah ongkosnya, ngeprintnya, biaya dan macam-macamnya. Sedangkan kalau dengan digital marketing, buka dari rumah, buka laptop, sambil tidur, target siapa aja, harganya cuma jelas, kita bisa atur, bisa langsung menjangkau mereka. Seperti itu. Kalau jadi cukup vital, cukup penting lah ya, penting. Sangat penting, dengan efektif dan efisien tadi ya. Powerful jadinya, lebih powerful. Kalau pengalaman Babe nih, tadi udah ada 2 brand nih, Be, Babe Tour dan Lawatan Nusantara ini. Seberapa penting digital marketing nih, Be? Kalau menurut saya justru sangat penting ya, karena apalagi kata orang sekarang udah generasi satset ya, Gen Z, apa namanya, Gen satset ya, benar ya. Artinya banyak di luaran sana yang membutuhkan informasi secara cepat dan detail. Cepat dan detail. Coba kalau kita menjelaskan secara dulu ya, karena dulu saya benar-benar offline. Itu datangi satu-satu, kita menjelaskan. Kalau sekarang nggak simpel. Ada videografinya, ada fotografinya. Itu termasuk digital marketing ya? Oh iya. Iya. Kan terutama medsos ya sekarang yang paling kencang. Makanya kenapa kok saya beralih? Terutama ketika pandemi, jelas semua orang harus pakai HP. Bahkan belajar pun pakai handphone sekarang. Artinya memang Buwono Ageng, Buwono Alit. Artinya bumi yang besar itu hanya ada dalam sebuah satu genggaman. Betul. Ketika kita tidak bisa memberikan edukasi kepada siapapun, ya ini akan jadi hal yang negatif. Ya contohnya hoax ya, berita. Tapi kalau kita memberikan informasi yang positif, untuk apapun akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, termasuk biro wisata. Artinya ketika ada orang yang request, tanya, kita kan sebagai biro wisata pastinya sudah mempunyai foto dan video ya. Betul. Ini contohnya. Paketan. Mau kemana semua ini seperti ini. Apalagi sekarang era terbuka.
mau hotel, mau rumah makan, itu justru malah sekarang banyak request dari tamu. Saya makan di sana Pak, loh dari mana tahu? Nah itu di TikTok ada, di IG ada, Ya, ya, ya. di YouTube sudah diulas oleh food blogger. Di review. Jadi kita hanya merangkum apa keinginan konsumen atau calon konsumen, kita buatkan satu paket yang menarik. Justru ini baru kita bahas ya sama nama Bung Rizal ini bahwa seperti maaf, kalau berwisata kan biasanya tour leader tuh kan akan membacakan rundown. Ini lebih ke teknis ya sekarang ya. Ya, 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 ya. Padahal rundown itu kebanyakan request dari tamu. Iya. Betul kan? Betul. Mau makan di sini, mau wisata di sini. Dan ketika request, itu kemungkinan besar mereka sudah tahu. Sudah Dari paham. mana? Dari medsos. Artinya kita akan memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi ini kita baru persiapkan untuk tenaga teknis. Tour leader lah misalnya. Itu akan memberikan edukasi manfaat digital marketing. Meskipun secara garis besar. Ya, ya, ya. Supaya yang tadi itu menghindari hoax. Makanya menurut saya tadi pertanyaan di awal-awal penting, sangat penting. Sangat penting ya, Bi. Bahkan perlu ada pengetahuan atau edukasi sejak dini. Biar kan banyak atau sekarang yang diviralkan itu anak-anak main game, tahu-tahu tagihan 15 juta. Iya, iya, iya. Orang mumet kuwi ndase wong tuane. Iya, Hanya iya. untuk beli itu kalau game-game itu. Gimik-gimik apa Bung Rizal? Atau Top apalah. up, ya. Atau top up game Iya, itulah. iya. Kalau kembali lagi kita tidak mendampingin, ya akhirnya akan ya Bablas. nek berduit sih ra masalah ya nek gajine. Tidak siap dengan perkembangan itu. Jadi apa ya tadi bahasanya kalau bahasa babi kan bisa dikatakan apa yang kita berikan itu hasilnya kan. Berarti intinya apa? Man behind the gun. Bahasanya angel men. Di marketing ini apa ya? Wangel. Main behind the Man gun. behind the gun. Jadi siapa yang berada di baliknya kan? Iya, Kalau iya. kita memberikan energi positif, hasilnya juga positif. Tapi kalau dari awal kita sudah punya niatnya sudah jelek untuk masuk ke dunia online lah bahasanya, ya pasti akan keluarnya Jadi digital marketing juga bisa jadi pisau ya? bisa jadi pisau. Pisau yang Bisa baik jadi dan pisau yang jelek. Bisa jadi pisau. Tapi sekali lagi Bung Ade, kita ini sharing ya. Iya, Jadi iya. nanti misal ada yang komen tentang, terutama komen yang positif ya tentang digital marketing, monggo silahkan. Karena kita saling mengisi kan. Hari ini ke depan kelihatannya tetap dunia digital marketing akan jadi suatu alat utama lah Pertama Untuk loncatan lebih untuk jauh. loncatan. Bahkan untuk apa? maaf Bung Ade udah punya istri. Udah punya istri belum? Sudah. Sudah. Enggak, ini saya contohkan. Bukan, ini kan pertanyaan jadi istri. Ini biar kalau Biar gampang tadi kan ya. behind the gun kan susah diterima. Iya, iya. Artinya gini, ketika kita sudah punya istri, bisa dihitung berapa kali pegang istri. Iya. Ini Sekarang yang jadi kita komparasikan ditanyain. aja. Komparasikan aja Ya, betul. sama pegang HP. Iya, iya. Sampai diklonin loh itu. Iya, betul, betul. Artinya ini sangat penting Karena untuk face respon, Bi. Lah itu. Karena HP itu tidak pernah ngeyel. Ya. Nek ditutul manut, coba bojomu ditutul. Kadang ngamuk, Bro. Bener nggak ini? Bener nggak? Ya, ini digital marketing episode itu ke-6 ini sangat yang ditanyain penting. mas saya ini. Minum dulu. Ini boleh diminum atau Boleh, cuma boleh. Ojo cuma nganu ki pajangan ini. Bantul, Bro, pajangan. Minum dulu, Pak. Iya, menarik ya. Jadi tadi contoh konkretnya Simpel tadi ya, simpel ya. istri ya. Iya. Simpel karena behind the gun itu seolah-olah bahasanya susah lah. Menggunakan bahasa yang mudah diterima. Mungkin gini, B dan Mas Rizal. Kita lebih dalam lagi. Apa sih yang termasuk di dalam digital marketing itu? Mungkin orang setaunya ini TikTok itu hanya TikTok, digital marketing gitu kan. Secara lebih detail lagi, digital marketing itu ada apa aja nih? Gitu. Kalau bahasanya gini, digital marketing itu ibaratnya rumah besar ya. Rumah Di dalamnya besar. kan ada kamar-kamarnya. Contoh yang paling simpel ada email termasuk itu, TV, radio, itu termasuk digital. Terus sosial media, terus mungkin kalau sekarang kayak
paling ya kayak tadi TikTok, Media sosial ya, media TikTok, sosial, Instagram, itu Twitter. itu bagian dari digital marketing. Karena kan sebenarnya ini juga digital marketing kan juga turunan dari marketing yang ada offline marketing dan digital marketing. Nah kalau digital marketing ya bawahnya seperti itu yang kita hadapi sekarang inilah sosial media dan macam-macam teman-teman. Pertanyaan saya, kalau email tadi masih efektif untuk saat ini? Sebenarnya itu digital marketing awal, tapi itu cukup efektif sebenarnya. Dalam artian gini, cuman mungkin kalau untuk generasi Gen Z ya, generasi anak sekarang itu udah nggak main. Tapi kalau kita bicara secara korporat, itu masih cukup kuat. Oh, tergantung segmentasi pasar. Betul. Segmentasi pasar. Jadi kita nggak bisa digital marketing semua langsung sama semua nggak bisa. Jadi berdasarkan itu tadi kita kembali ke goalnya masing-masing. Kita mau main digital marketing itu mau ngapain? Oke, kita fokus ke bisnis tour ya. Kalau di tour itu berarti ada beberapa jenis ya, berarti. Corporate bisa pakai email. Bisa pakai email. Kalau Instagram nanti segmentasi mungkin generasi tadi B ya. Ya, Kalau Gen Z tadi lebih kemana B? lebih ke TikTok. Lebih ke TikTok. Karena gini ya, di TikTok itu menurut saya sudah ada semua. TikTok dulu awalnya TikTok kan hanya kirim video nih. Joget-joget. Awalnya joget-joget. Tapi sekarang sudah bisa upload foto sama apa istilahnya microblog ya. Microblog. Bahasa sederhana ya bro. Gimana microblog itu gimana? Itu kayak kita memberikan sedikit tulisan edukasi ya, misalnya tentang apa ya tadi misalnya tur wisata itu adalah apa tapi dalam bentuk tulisan sedikit. Misal kita videokan objek wisata gitu ya, nanti ditambah tulisan ya. Oh, tiket Tidak harus video. Tidak harus video. Oh, jadi blog itu lebih ke arah kayak artikel, tapi dalam bentuk microblog itu artikel dalam bentuk yang apa pendek kecil, sedikit singkat lah bahasanya. Apa namanya foto yang ditoto itu karusel atau? Nah itu misal gini. Hari pertama kita mau buat rafting Elo, Candi Borobudur, sama makan di resto ini. Kasih foto 3 itu, bawahnya kasih apa informasi mengenai lokasi wisata ataupun menu makan di resto itu seperti The Selin ini. Nah, bahasa itu kalau istilah digital itu bukan di captionnya ya, tapi di istilahnya microblog. Kalau di caption itu kan lebih ke arah apa ya, semacam promosi ya, maksudnya persuasif ya intinya. Kita memancing orang untuk entah apa komentar atau untuk menghubungi atau untuk apa gitu. Tapi sedangkan informasi yang kita berikan di gambar itu tadi kan lebih langsung kebaca. Langsung kebaca sih sebenarnya. Dan kenapa kok TikTok itu udah ada fasilitas langsung link WA, link WhatsApp. Satu itu atau chat DM. Jadi langsung apa ya, direct gitu loh. Lebih simpel daripada zaman dulu mungkin ke apa namanya email. Kita boleh rangkum ya, Be. Berarti ada boleh. strategi satu email, media sosial tadi ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Ini beda zaman semua nih ya. Facebook, Instagram, Facebook ini mungkin generasi gimana nih? Lebih senior lah usianya ya. Instagram ya, itu usia 30-35 lah. 30. Instagram itu lebih ke anak 90 2000 ya. Kalau Gen Z tadi lebih ke TikTok ya. Jadi segmentasi pasar yang beda-beda ya. Karena gini Pak, perbedaannya ya Pak. Ini menurut saya. Antara IG, TikTok itu aja dua dulu aja ya. Instagram dan TikTok ya. Instagram dan TikTok. Jadi kalau Instagram itu kita masih perlu browsing. Kita masuk di apa yang di bunder-bunder itu, di ada tempat browsing itu, pencarian ya. Kita ketik. Cuman kalau di TikTok itu apa yang sering kita buka itu yang akan muncul. Banyak dasarnya. Satu, algoritma ya, bahasanya sekarang algoritma. Bahasa sekarang algoritma. Jadi algoritma TikTok itu yang pertama kesenangan yang sering kita buka. Pertama itu. Terus nanti yang kedua hashtag. Hashtag ya. Hashtag itu bahasanya CEO atau CM ya? CEO. Terus yang ketiga ada sekarang background musiknya. Jadi misal saya baru menawarkan informasi lokasi wisata. Terus Bung Ade punya biro wisata lagi menginformasikan tentang rumah makan.
tapi kita menggunakan background musik yang sama. Nanti si punya akun TikTok atau konsumen ini ketika dia seneng musik yang itu, kita bisa muncul kok. Kita antri itu jendelanya. Tinggal nunggu waktu aja. Karena sekarang itu yang membuat Gen Z bisa FYP ya? bisa FYP. Kan kalau TikTok nggak seneng scroll. Makanya kita berusaha mencari apa sih kesenangan calon kolam lah istilahnya atau calon follower yang membuat mereka bisa seneng ke akun kita, bahkan follow, komen. Terus ada lagi apa ya, semacam template lah. Template yang sama akan menjadikan antrian kita akan ditonton oleh si yang punya akun itu. Artinya TikTok ini memang luar biasa ya, Bung Rizal. Jadi kalau zaman sekarang lebih efektif TikTok karena Ya kalau itu tadi kembali ke maksudnya gini. segmentasi pasar. Bukan, goalnya mau apa dulu gitu. Oh. Jadi kita nggak bisa sekarang gini. Apa mungkin ya maksudnya kalau kita buat penawaran atau apa lewat TikTok kepada korporat besar, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Pasti kan tetap akan email. Bahkan tadi kita batasi dulu. Ini goalnya mau ngapain dulu? Kalau sekedar kita membuat orang lain kepo, pakai TikTok nggak masalah. Terutama untuk korporat besar ya, karena mereka pasti mikir ini nggak profesional. Iya. Tapi kalau kita mau targetnya misalnya mau membuat mereka kepo dan macam-macam, kita munculkan pakai TikTok efektif. Tapi kalau kita sudah bicara closingannya ke email. tetap ke email. Dari email kita bisa langsung dari email kan pasti akan muncul nanti namanya trust. Ya, akan muncul namanya nomor WhatsApp kan. Ya. Dari situ nanti jalurnya tuh kayak gitu. Email marketing ya. jadi komben ya, Bung. Komben. Kalau website nih, gimana nih website? Website sendiri itu Ini kan kita bicara pondasi digital marketing ya. ya. Jadi ada media sosial, ada email, ada website. Gimana kalau website itu juga kembali lagi. Ini goalnya mau apa? Mau sekedar kita memunculkan informasi atau kita ibaratnya mau menawarkan sesuatu. Ya, itu juga kalau bahasanya gini, kalau kita mungkin buka website umum ya, yang di atasnya ada tulisan home, apa, itu kan lebih ke arah informasi. Sedangkan kalau kita satu lagi website yang isinya cuma informasi terus langsung tulisnya buy now atau beli apa atau itu lebih ke arah sales. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana ini. Tujuannya apa? Misalnya travel saya ingin memberikan informasi. Ya, saya pasti akan masang yang itu tadi. Biar mereka akan membaca tentang travel saya apa dan macam-macam. mungkin pertanyaan saya gini, lebih spesifik ke Mahirotur nih. Kalau Mahirotur strateginya gimana nih? Ini kalau saya sebenarnya saya lebih ke arah ini. Tahapan-tahapan semuanya dipakai atau salah satu atau gimana? Nggak bisa kita pakai semua karena itu tadi tergantung orang di belakangnya ya. Kita kan gini mau Istri tadi? Bukan, maksudnya tim. Iya, tim. Kita mau ngapain? Kita mau mengedukasi orang. Tapi udah diingat kan, Non? Udah nih. Ya, kita mau edukasi orang atau kita langsung mau jualan, selling. Ya. Nah, untuk travel itu kelihatannya karena itu berhubungan dengan uang besar. Uang besar. Iya, maksudnya gini kan, nggak mungkin kita jualan travel harga 100.000 kan. Iya. Kalau 100.000 sih oke lah, orang pasti langsung nggak mikir mau kehilangan 100.000 dia nggak apa-apa. Tapi namanya tour travel, pasti kan uangnya di atas itu. Yang pertama dibutuhkan apa? Kepercayaan. Trust. Bener nggak ini ada travelnya? Bener nggak ini ada orangnya? Nah, kalau saya lakukan adalah saya membuat kepo. Jadi membuat kepo di sosial media, entah di TikTok, di Instagram atau di Facebook atau apapun semua channel itu yang akan memaksa orang dia akan penasaran. Nah, saya akan kasih link di situ yang dia langsung hubungi saya lewat WhatsApp. Oke. Jadi kan dia tahu kalau ini beneran. Tambahan trustnya di WhatsApp itu tadi. WhatsApp. Karena dengan dia hubungi WhatsApp, berarti kan akan terjadi komunikasi. Bisa kita telepon, bisa video call yang kita ngelihat langsung ya orangnya. Zoom ya, Zoom jadi meeting. Orang akan lebih percaya. Oh, ini beneran orangnya ada, alamatnya ada, kantornya ada. Oke. Itu dari situ. Jadi mereka mungkin akan lebih aman. Mahirotur juga ada website berarti? Nggak pernah. Saya nggak pakai website itu. Jadi cuman memunculkan konten di TikTok atau di Instagram yang langsung ke WA. di captionnya kan link WA atau
bio di WA gitu. Langsung masuk ke email. Nanti email ya, baik. Enggak ke WhatsApp. WhatsApp dulu, kemudian WhatsApp dulu. email-emailan ya. Nah, nanti kan setelah itu kan akan terjadi apa namanya ya? Misalnya mereka tertarik lah kan, baru kita Minta akan penawaran kirim ya, gitu ya? penawaran, baru kita akan kirim lagi email. Ya itu kalau dari Mahero Tour ya. Kalau dari Babe Tour nih atau Lawatan Nusantara tadi, Be? Kalau saya lebih ke cenderung ke yang satset ya. Jadi Sat-sat, oke. saya pakai medsos TikTok. TikTok kita bangun dengan organik ya, kalau orang bilang, jadi natural apa adanya. Kebetulan waktu membentuk akun ini didampingi Bang Rizal ini memang masternya digital ini. Berarti saya boleh juga nih berarti? Boleh. Jadi Selain istri tadi ya. jadi berarti gini, istri sama dengan digital marketing ya. Oke, siap. Artinya kenapa tadi saya membahas TikTok itu sangat detail. Jadi nggak perlu lompatan ke email. Oke. Karena di situ ada link bio, langsung WhatsApp. Langsung WhatsApp. Atau bisa DM. Dengan video dan foto, terus yang jelas komen. Klien-klien yang pernah kita dampingi berwisata, itu kita taruh aja gitu di situ. Otomatis rasa percaya itu akan muncul. Jadi kalau saya langsung ke media sosial TikTok. Berarti kalau Babe Tour dan Lawatan Nusantara ini udah fokus ke TikTok ya, Be? Saya akan karena Untuk kalau digital marketingnya nggak ya? fokus itu agak apa ya? Tapi Instagram, Facebook masih nggak, Be? Masih, cuman nggak begitu aktif ya. Oke. Karena memang kalau ya kita main aja ke warung-warung. Orang kalau nggak habis makan atau menunggu pesanan, daripada jenuh kan rata-rata loh Scroll bukanya TikTok. TikTok. Website? Email? Website saya nggak main, email nggak main. Karena di situ menurut saya udah komplit sih di TikTok. Apalagi yang baru-baru tahun 2004, akhir 2003 ya. Dia boleh masang foto itu. Oh iya. Awalnya kan video, makanya Ntar, dulu 2003, 2013? akhir 2023, 2023. awal 2024 TikTok meluncurkan boleh pakai foto. Dulu kan video terus. Ya, video terus. Jadi lebih simpel lah sekarang. Kita pasang foto, kita kasih microblog, beberapa foto, kita informasikan secara detail. Cuman kita memang tidak buka harga di situ ya. Sekali lagi ini kan jasa wisata. Artinya larang gurung tentu murah, murah gurung tentu larang. Oke. Contoh nih. Paket di Jogja nginap 1 malam 1 juta. Misal. Tapi kita kasihkan sewa mobil yang VIP kelas. Misal premium. Nginapnya kita kasih bintang 5 misal. Itu akan 1 juta, angka 1 juta itu akan terkesan lebih murah. Betul. Daripada kita menarget harga 700.000, tapi kelas melati, mangane neng angkringan. Ya. Kalau secara angka, mahal yang 1 juta. Betul. Ini yang perlu kita edukasikan. Artinya value 1 juta itu belum tentu lebih mahal daripada yang 700. Berarti itu harus ada ketertarikan dulu, Be. Customer harus Nah, sekarang gini, logika yang menghubungi sederhana. dulu ya. Logika sederhana. Ini daerah Kota Baru termasuk kota ya. Begitu harga-harga tanah 500.000 murah atau larang? Per meter. Ini logika murah ya. murah sekarang. Tapi begitu ada es dawet 100.000 mahal atau murah? Mahal. Mahal. Padahal 100 sama 500 mahal mana? Mana 500? Lah, mahal 500 kan? Barang yang dijual beda, Be. Enggak, maksudnya gini, sama kan? 1 juta sama 700, yang kita tawarkan kan beda. Betul. Cuman kebanyakan orang pasti akan nonton 700-nya dulu. Wah, murah 700 ya. Karena mereka tidak tahu isinya. Betul. Detailnya. Betul. Artinya menyimpulkan itu tahunya setelah pulang. Semik 700 entek kok ngono mending 1 juta. Itu kan ending. Ya. Jarang kan yang ending itu dipertimbangkan di awal. Makanya di medsos ini yang perlu kita edukasikan gitu loh. Artinya angka 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 5 juta itu bisa angka yang tidak mahal. Itu Bung Ade. Berarti tadi pertanyaan keempat udah kejawab nih ya. Bagaimana sosial media dapat dimanfaatkan dalam digital marketing? Boleh. Kurang nonton catatan. Sorry sahabat JTC. Jadi ada kita catatan. fokus lagi ya. Berarti Babe dan Bang Rizal ini Itu tulisannya break loh itu.
Tunggu B. Oke. Kita simpulkan dulu. Berarti Bang Rizal sama Mbak B ini media sosialnya fokus di TikTok sekarang ya? Karena lebih powerful. Ya. Gini, Untuk digital marketingnya. tergantung dari produk yang kita jual. Kalau kita bicara tour nih. Kalau tour lebih ke Produk tour TikTok. ya? Lebih ke TikTok. Atau Bang Rizal ini ada produk selain tour ini? Wih, banyak sebenarnya. Wes, banyak ini. Ini sebenarnya gudangnya banyak. dagangan. Nanti kita bahas mungkin ya. Iya. Kita minum dulu, Bro. Iya. Mumet nek musuh ini. Oke. Jadi bisa kita simpulkan sahabat JTC bahwa digital marketing itu sangat penting dan salah satu saluran distribusi juga tadi TikTok. Dan seperti apa pembahasan lebih detailnya dan bisnis-bisnis apa yang bisa di digital marketing kan kita saksikan setelah iklan yang lewat berikut ini.